Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang belum subscribe silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Oke, pada video kali ini saya tidak mereview sebuah perangkat. Saya juga tidak mengetes power perangkat, tapi saya ingin membuat simulasi kira-kira berapa biaya yang harus kita siapkan agar kita bisa berkomunikasi di perangkat frekuensi 2 meteran. Simulasi ini saya buat mengacu ke harga dari toko online serta perangkat-perangkat yang standar saja teman-teman ya. Untuk simulasi ini saya sengaja mengambil biaya terkecil terendah dengan ukuran standar perangkat teman-teman ya. Untuk biaya tertinggi, saya pun ngacu ke perangkat yang pasaran teman-teman. Perangkat yang sering dijumpai di pasaran, harga tertinggi tapi tipenya standar, tidak spesial teman-teman ya. Oke, seperti di layar terlihat, ini adalah beberapa alat komunikasi yang bekerja di frekuensi UHF dan PHF teman-teman. Tentunya lebih dikenal dengan sebutan perangkat 2 meteran. Oke teman-teman, sekarang pertanyaannya, sebetulnya berapa sih biaya minimal yang harus kita siapkan agar bisa berkomunikasi melalui frekuensi 2 meteran? Baik menggunakan perangkat Hatong ataupun menggunakan perangkat model rig. Saya buat simulasi teman-teman ya. Oke, alternatif 1 atau simulasi pertama, saya menggunakan Hatong Cina dan antena rakitan. Kita membeli perangkat jenis HT buatan Cina, jenisnya terserah, tapi yang paling minimal saya ambil contoh Baofeng 888S. Ini single band teman-teman ya. Kisaran harganya kisaran 90 sampai dengan 135.000 rupiah. Silahkan cek di toko online. Jangkauannya untuk perangkat tipe ini sangat terbatas teman-teman ya. Untuk ruangan yang terbuka seperti di sawah, di lapang itu sekitar 2 km lah, itu udah agak sedikit repot. Terus yang ketiga, untuk bermain di channel yang penuh kita akan susah masuk teman-teman ya. Apalagi kita hanya mengandalkan antena stick. Karena powernya hanya 1-2 watt. Ini faktanya hanya sekitar 1,5 watt teman-teman ya. Saya pernah ukur. Nah, untuk membantu agar kita tidak kesulitan masuk, saya membuat simulasi juga menggunakan antena rakitan ya teman-teman ya. Untuk antena rakitan kita membutuhkan kabel RG58. Ini standar Kitani yang banyak di pasaran. Kisaran harganya 7.500 sampai 8.000 per meter ya. Saya butuh 10 meter sampai 15 meter. Ini kisaran 75.000, saya ambil yang 10 meter saja teman-teman ya. Terus selanjutnya saya membutuhkan 2 buah konektor. Ini harganya bervariatif. Kalau yang lokalan ada 15.000, ada yang orsinil, yang bagusnya ada sekitar 30.000 teman-teman ya. Saya ngambil yang standar saja 15.000, saya butuh 2. Selanjutnya saya juga membutuhkan konektor kabel ke body HT kisaran 25.000 sampai 50.000 rupiah. Terus selanjutnya saya juga membutuhkan sebuah antena rakitan. Karena untuk HT Cina menggunakan antena pabrikan itu akan sedikit kurang receivernya agak sedikit budak, kurang bagus. Makanya saya merekomendasikan untuk hatong-hatong Cina seperti Baofeng, Lupak, Popung dan lain-lain menggunakan antena rakitan, baik power float ataupun dipole. Itu saya hargakan sekitar 50.000 rupiah teman-teman lah ya, seperti itu. Dan saya membutuhkan extra mic seharga 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Kalau saya jumlah, kira-kira berapa biaya untuk alternatif 1? Sekitar 310.000 rupiah teman-teman ya. Untuk mendapatkan kabelnya, untuk mendapatkan perangkatnya, dan untuk mendapatkan sebuah antena. Oke, kita sudah bisa berbicara di frekuensi menggunakan BF88S. Oke, alternatif yang kedua, saya tetap menggunakan Hatong Cina dan antena rakitan. Hanya Hatong Cina yang digital, ya, ada layarnya ya.
kita membeli perangkat Hatong Cina, katakanlah mereknya Lufak, Bofeng, Popung, dan lain-lain. Saya ambil tipenya aja, tipe UP5R Dual B, itu seharga kira-kira Rp250.000 sampai Rp350.000. Ya benar, sampai Rp350.000 seperti itu. Yang kedua, jangkauannya ini agak sedikit jauh teman-teman ya. Di frekuensi kosong kita bisa menggunakan 2-3 km, taruhlah di lapang kayak di sawah kayak gitu ya. Terus untuk bermain di channel yang penuh, kita akan mudah ditimpa, kita gampang masuk. Cuma kita pun gampang ditimpa oleh orang lain, terutama oleh lokal-lokalan teman-teman ya. Ya selanjutnya, RF-nya sudah lumayan. Untuk high-nya itu sekitar 5 watt, untuk low-nya sekitar 1,5 watt teman-teman ya. Perangkat Lufak, Popung, Bofeng yang digital biasanya sudah memiliki dual band teman-teman. Jadi kita bisa bermain di frekuensi UHF dan frekuensi PHF. Jadi kita nggak perlu membeli perangkat lagi. Selanjutnya, tetap saya merekomendasikan menggunakan antena rakitan teman-teman ya, karena kalau nggak pakai antena luar itu tetap akan susah masuk di frekuensi yang sibuk teman-teman ya. Dan antena luar itu pun terbukti menambah daya pancaran sekitar 1-2 kali lebih bagus daripada menggunakan antena stick teman-teman ya. Untuk kabel RG58 standar dari Kitani itu kisaran 7.500 ya. Saya membutuhkan 10-15 meter, harganya katakanlah 75.000 teman-teman. Terus seperti biasa, saya juga membutuhkan konektor 2 buah 30.000, membutuhkan konektor kabel ke body HT sekitar 25.000, membutuhkan antena rakitan. Ini masih tetap rakitan teman-teman ya, Hatong Cina ya, baik digital ataupun channel. Tetap saya rekomendasikan antena rakitan sekitar 50.000 dan extra mix sekitar 50-100.000 rupiah. Total harga yang dibutuhkan ternyata sampai ke 470.000 teman-teman ya, untuk perangkat HT Cina digital. Coba bayangkan teman-teman, hitung-hitung berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk alternatif kedua ini. Kisarannya ada di sekitar 470.000 rupiah. Oke, sekarang saya mau lari ke HT Jepang dan antena pabrikan. HT Jepang, kita membeli perangkat jenis HT Alinco, Icom, Yaesu itu harganya sekitar 1 juta sampai 1.450.000 rupiah. Ini silakan dicek, ini harganya saya ambil yang terekonomis ya. Rata-rata untuk Hatong Hatong Jepang itu harganya sekitar 1 juta sampai 1.450.000 rupiah. Yang ketiga, jangkauannya masih tetap terbatas teman-teman ya. Ini saya menggunakan versi stick teman-teman. Untuk ruangan terbuka di frekuensi kosong jangkauannya agak lumayan jauh, sekitar 4-6 km untuk high-nya teman-teman ya. Karena walaupun hanya 5 watt ataupun 4 watt ataupun 1 watt, untuk HT-HT Jepang itu sudah jaminan lah, murni teman-teman, istilahnya murni. Untuk bermain di frekuensi yang penuh kita akan sedikit ditimpa, kita akan racing, ketutup enggak, tapi tetap kita akan racing sama pengguna frekuensi lainnya. Ini powernya ini hanya sekitar 5 watt, tapi 5 wattnya ini 5 watt murni teman-teman ya. Nggak aneh-aneh kalau Hatong Cina di bukunya 7 watt, ternyata faktanya 5 watt. Di bukunya 5 watt, ternyata faktanya hanya 4 watt. Nah, kalau Hatong Jepang di buku 5 watt, di lapangan tetap 5 watt. Jaminan teman-teman ya. Harganya pun jaminan. Nah, perangkat HT Jepang itu ada 2 jenis, ada yang PHF dan ada yang UHF. Oke, kalau kita menggunakan perangkat UHF yang dual band ya sudah beruntung. Mungkin harganya akan sedikit lebih berbeda daripada Hatong Jepang yang 1 band. Untuk mengoptimalkan perangkat Hatong, kita juga merekomendasikan untuk menyertakan antena eksternal, antena luar. Untuk HT-HT Jepang, kita sudah bisa menggunakan antena pabrikan ya, mulai dari jenis Ringo, Telek, terus jenis-jenis G7, jenis-jenis Yagi, ini sudah bisa dipakai. Karena Hatong Cina dia resipan sama transmitnya pun
memang diset untuk dipakai dengan dijodohkan dengan antena pabrikan teman-teman ya. Tetap kita membutuhkan kabel RG58, ini kisarannya sama ya, dan membutuhkan sekitar 10-11 meter. Saya ambil yang 10 meter saja, kisaran 75.000. Kita juga membutuhkan 2 buah konektor teman-teman, 30.000 ya. Ini juga sama, kabel konektor ke body HT kisaran 25.000. Nah, untuk jenis antena saya merekomendasikan antena yang ekonomis tapi maksimal, yaitu antena telex. Ini harganya bervariatif, tergantung merek, tergantung tipe juga. Saya ambil kisarannya 250.000 sampai 400.000 teman-teman ya. Saya ambil yang paling murah 250.000. Dan extra mic. Nah, untuk extra mic ini agak sedikit mahal teman-teman ya. Saya ngambil 150.000 sampai 200.000 karena untuk katong-katong jenis Alinco, Icom, Yesu itu extra mic-nya memang berbeda dengan dengan extra mic katong-katong Cina ya. Jadi extra mic-nya Icom punya, Alinco punya, Yesu punya, jadi harganya pun lumayan. Oke. Biaya digunakan yang diperlukan untuk alternatif hatong Jepang, biaya minimalnya itu adalah Rp1.530.000 teman-teman. Bayang ya, Rp1.530.000 untuk satu buah hatong Jepang plus antena pabrikan. Ya mau gimana lagi? Jaminan kabelnya, jaminan antenanya, jaminan extra mic-nya, jaminan konektornya juga, jaminan dari perangkatnya. Rp1.530.000. Oke, sekarang saya mau masuk ke rig. Udah atong saya singkirkan. Kita mau menggunakan perangkat rig base station di rumah ya. Tapi saya menggunakan rig Cina dan antena pabrikan. Ini untuk perangkat-perangkat rig teman-teman ya. Biasanya memiliki power yang menengah. Rig Cina itu kisaran 25 watt. Jadi untuk antena pun saya rekomendasikan menggunakan antena pabrikan. Kalau menggunakan antena rakitan silakan saja, tapi tidak saya rekomendasikan teman-teman ya. Oke. Kita membeli perangkat jenis rig mini 8.900. Ini harganya sekitar 850.000 sampai dengan 1.200.000. Silakan dicek teman-teman ya. Berbagai macam jenis merek, berbagai macam tipe, kisaran harganya 8,5 sampai 1.2. Oke, yang kedua, ini jangkauan untuk ruang terbuka ini di produksi kosong sudah jauh teman-teman ya. Sekitar 15 sampai 20 km, ini sangat relatif tergantung kondisi teman-teman. Karena rig mini ini pun memiliki power yang lumayan sekitar 25 watt untuk height-nya. Ya. Jadi untuk bermain di channel yang penuh, kita bisa menimpah lokalan yang menggunakan hatong teman-temannya, kita dengan mudah menutup mereka yang menggunakan hatong karena dari watt pun memang udah berbeda. Terus untuk perangkat rig Cina kita menggunakan perangkat di frekuensi UHF dan PHF. Karena untuk rig Cina biasanya sudah dilengkapi dengan dual band, kita bisa menggunakan PHF dan kita bisa menggunakan UHF. Ini lumayan ya teman-teman ya. Kalau perangkat Jepang ada juga sih rig Jepang yang dual band, cuma harganya pun wow, di luar nilai ekonomis teman-teman ya. Terus nah, untuk alternatif rig Cina wajib, setiap rig wajib menggunakan antena luar karena rig sendiri pun dia tidak memiliki antena bawaan teman-teman ya, nggak punya sticknya, tapi kita harus membeli antena pabrikan. Kita membutuhkan kabel RG58. Untuk rig Cina RG58 masih bisa lah ya teman-teman, standarnya Kitani yang gampang dicari di pasaran. Itu harganya sekitar 7.000 sampai 8.000 ya. Saya membutuhkan 10 meter, bahkan lebih tinggi lebih baik ya, kisaran sampai 20 meter lah. Tapi nggak apa-apa, saya buat simulasi 10 meter. Jumlah biaya yang dibutuhkan sekitar 75.000. Konektor 2 buah 30.000 teman-teman ya. Saya masih menggunakan harga yang paling murah, konektor lokal. Dan antena telex 250 sampai 400.000 rupiah. Ini antena telex teman-teman ya. Ini jelas bebas mau telexnya UHF apa PHF ya. Karena kalau rig mini walaupun dual band, kita memiliki satu buah antena, jangan coba-coba pakai, kita contohnya punya antena UHF tapi kita menggunakan di frekuensi PHF, jangan, itu nggak matching, bisa merusak perangkat sendiri teman-teman ya.
Jadi untuk frekuensi dual band, perangkat dual band, ada baiknya kita juga memiliki 2 buah antena teman-teman di atas ya. Kalau mau menggunakan antena mobil silahkan, karena antena mobil kebanyakan dual band teman-teman ya, terutama antena-antena dari Diamond. Terus untuk antena rig ini sumber daya listriknya tidak mandiri. Jadi dalam hal ini antena alternatif rig Cina ataupun rig Jepang dia membutuhkan perangkat power supply ya. Ya tentu berbeda dengan perangkat rignya ya. 2 buah barang yang berbeda, produk berbeda, pabrik berbeda. Untuk rig Cina saya merekomendasikan memakai power switching 30 ampere kisaran 170 sampai 210 ribu rupiah. Ini kalau 20 ampere, 10 ampere pun bisa. Cuma kalau dipakai high nanti kurang ampere akan mengakibatkan dengung teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan menggunakan 30 ampere jenis switching. Seperti ini tipenya, perangkatnya, konektornya, kabelnya, dan switchingnya. Total biaya minimal yang dibutuhkan itu sekitar Rp1.880.000. Nah sekitar segitu teman-teman ya. Siapkan uang segitu, teman-teman, rekan-rekan sudah memiliki perangkat rig mini Cina. Ini saya versi baru teman-teman ya, bukan versi second. Kalau second mungkin ada yang ngejual rig mini harganya 600, 500 ada. Tapi saya simulasi menggunakan produk baru teman-teman ya. Oke, rig Cina, saya bosan rig Cina. Saya pengen tahu berapa sih alternatif untuk menggunakan rig Jepang antena pabrikan. Yang dibutuhkan tentunya sebuah perangkat rig jenis rig ICOM, Yaesu ataupun rig jenis Kenwood. Saya bikin simulasi rig ICOM 2300 itu seharga 2.200.000 sampai 2.500.000 rupiah. Ini bervariatif, silakan cek di toko online teman-teman ya. Harganya 2.200.000 sampai 2.500.000. Kedua, jangkauan untuk ruangan terbuka di frekuensi kosong sekitar kurang lebih dari 50 km. Gimana sih nih? Kurang lebih 50 km mungkin gitu maksudnya teman-teman ya. 50 kilo di lapangan terbuka teman-teman. Untuk bermain di channel yang penuh, kita bisa gampang untuk menimpah lokalan, nggak bakal terkalahkan lah, apalagi kalau kita menggunakan watt yang maksimal. Terus power RF-nya hanya sekitar 60-75 watt. Ini untuk power sebesar ini teman-teman, ke Bandung kalau antena matching frekuensi kosong udah sampai, ke Garut sampai, pokoknya Sepriangan Timur ini sudah bisa digunakan asal frekuensinya kosong. Oke. Besar ya teman-teman. Untuk ukuran rig Jepang 60-75 watt. Ini sudah bisa dibilang power besar. Menengah besar lah. Ini kebanyakan di frekuensi PHF teman-teman ya. Seperti tadi saya bilang, ada juga rig Jepang yang dual band tapi harganya sangat mahal, sekitar 5 juta. Itu ada Yaesu, saya lupa tipenya apa. Tapi untuk rig ICOM 2300 itu PHF. Terus biasa kabel untuk rig jenis ini karena memang powernya besar, saya merekomendasikan menggunakan kabel RG6. Ini kisaran harganya 35.000 sampai 50.000 per meter. Butuh 10 sampai 12 meter, harga 310.000. Ini untuk merek semakin porosity-nya besar, tinggi, harganya pun semakin mahal kabel. Saya ambil yang paling rendah aja ya, harganya 35.000 di pasaran. Tanpa memperlihatkan berapa sih porosity-nya. Oke, pokoknya standar aja lah. Terus konektor 2 buah masih 30.000. Itu juga antena telek teman-teman ya, 250.000 sampai 400. Dan PSU ini untuk rig Jepang saya mau rekomendasikan menggunakan jenis trapo teman-teman ya. PSU nya 30 ampere minimal, kisaran harganya 900 sampai 1 juta rupiah. Oke, seperti ini tampilannya. Total biaya yang dibutuhkan, ini saya barel begini ya, sekitar 3.730.000 rupiah. Ini kisaran harga kalau rekan-rekan ingin menggunakan rig Jepang plus antena pabrikan plus power supply plus antena dan kabel yang baik. Siapkan uang sekitar 3.730.000 rupiah standar teman-teman ya. Oke,
Seperti itulah teman-teman, beberapa perangkat alternatif dari mulai Hatong sampai rig. Tapi satunya pasti, jangan lupa rekan-rekan pun harus membuat izin atau kosen ya. Kisaran harganya 500 sampai 1000 rupiah. Ini tergantung wilayah, tergantung rekan-rekan mau menggunakan kosen orari ataupun rapi. Ini silakan datang ke sekretariat lokalnya, baik ke orari atau ke rapi. Siapkan uang kisaran, ini kisaran teman-teman ya, 500 sampai 1000 rupiah, 1 juta rupiah. Kisaran seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.